Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafa Putri Pertiwi, absen 36 dari kelas 10 RPLP. Hari ini saya akan menjelaskan kode-kode yang ada pada kasir sederhana saya yang bernama Dakramart, yang dibangun menggunakan PHP dan MySQL. Aplikasi ini dirancang untuk membantu pengelolaan barang dan transaksi penjualan di sebuah minimarket. Kali ini saya akan menjelaskan alur kerja, fungsi masing-masing komponen, hingga bagaimana data mengalir di dalamnya. Setiap aplikasi web yang berinteraksi dengan database pasti membutuhkan sebuah jembatan untuk menghubungkan keduanya. Di Dakramart, jembatan ini adalah file koneksi.php. Seperti yang Anda lihat, koneksi PHP ini sangat sederhana. Baris kode ini berfungsi untuk membangun koneksi ke database MySQL. Fungsi MySQL Connect digunakan untuk membuat koneksi baru ke server MySQL. Parameter pertama yaitu localhost menunjukkan bahwa database berada di server yang sama. Parameter kedua yaitu root adalah nama pengguna default MySQL, dan parameter ketiga adalah kata sandi default untuk pengguna root pada instalasi XAMPP atau MAMP standar. Penting untuk diingat bahwa di lingkungan produksi, kata sandi ini harus kuat dan diamankan. Parameter terakhir yaitu remedia kasir adalah nama database yang akan kita gunakan. File ini akan selalu di-include atau di-recur di hampir setiap file PHP lainnya yang membutuhkan akses ke database. Dengan memisahkan konfigurasi koneksi ini, kita menjaga kode kita tetap bersih dan mudah dikelola. Jika detail database berubah, kita hanya perlu mengubah satu file ini saja. Setelah koneksi database, selanjutnya kita ke index.php. Ini adalah halaman login yang akan menyambut pengguna pertama kali. Perhatikan bagian atas dari index.php ini. Session start adalah baris kode pertama yang sangat penting, berfungsi untuk memulai atau melanjutkan sesi PHP. Sesi ini krusial untuk menyimpan informasi pengguna di seluruh halaman, seperti status login mereka. Kemudian, kita memiliki kondisi if iset $.session_login. Kode ini memeriksa apakah variabel sesi $.session_login sudah diatur. Jika sudah diatur, itu berarti pengguna sudah login. Jika pengguna sudah login, maka kita langsung mengarahkan mereka ke halaman barang.php menggunakan header location barang.php. Selanjutnya exit, memastikan skrip berhenti dieksekusi setelah pengalihan, sehingga halaman login tidak ditampilkan jika pengguna sudah terautentikasi. Bagian HTML-nya sendiri cukup standar. Ini menampilkan sebuah form login dengan input untuk username dan password serta tombol submit. Perhatikan atribut action login.php pada form ini, menunjukkan bahwa data input dari form ini akan dikirim ke file login.php untuk diproses saat tombol login ditekan. Kita menggunakan metode post untuk mengirim data secara aman, sehingga tidak terlihat di URL. Mari kita lanjutkan ke file login.php yang bertanggung jawab penuh atas proses autentikasi pengguna. Pertama, saya menyertakan koneksi.php untuk memastikan koneksi ke database sudah tersedia. Kemudian, if iset $.postLogin memeriksa apakah form login telah disubmit. Variabel $username dan $password mengambil nilai dari input form yang dikirim. Penting untuk diperhatikan, kata sandi di sini dienkripsi menggunakan fungsi MD5. Selanjutnya, sebuah query SQL dibuat untuk mencari pengguna di tabel user yang cocok dengan username dan password yang dimasukkan. MySQLi.query menjalankan query tersebut, dan MySQLi.num.rows menghitung berapa banyak baris yang ditemukan. Jika $jumlah row sama dengan 1, itu berarti username dan password cocok dengan satu entry di database, dan pengguna berhasil diautentikasi. Jika berhasil, kita memulai sesi dengan session.start, mengatur variabel sesi $.session_login menjadi true, dan menyimpan username pengguna ke dalam sesi menggunakan $session_username.
Username ini bisa digunakan untuk menampilkan nama kasir di halaman lain. Akhirnya, kita mengarahkan pengguna ke halaman barang.php setelah login berhasil menggunakan header location barang.php. Setelah berhasil masuk, tentu ada kalanya pengguna perlu keluar dari sistem. Disinilah file logout.php berperan. Session start harus dipanggil lagi untuk memastikan kita bekerja dengan sesi yang sedang aktif. Session.destroy adalah fungsi yang sangat penting. Fungsi ini menghancurkan semua data yang terdaftar di sesi saat ini. Ini secara efektif melupakan pengguna, termasuk status login mereka. Setelah sesi dihancurkan, header location index.php mengarahkan pengguna kembali ke halaman login index.php. Ini memastikan bahwa setelah logout, pengguna tidak dapat lagi mengakses halaman yang dilindungi tanpa login kembali. Dengan login.php dan logout.php, sistem Dark-Ramat memiliki mekanisme dasar untuk mengelola sesi pengguna, menjaga keamanan aplikasi dari akses yang tidak sah. Selanjutnya, kita ke file barang.php. Bagian PHP di awal ini sama seperti sebelumnya. Kita melakukan koneksi database, memulai sesi, dan memeriksa status login. Jika pengguna belum login, mereka akan dialihkan kembali ke index.php. Kemudian kita membuat query untuk mengambil semua data dari tabel barang menggunakan select bintang from barang. MySQL query ini menjalankan query tersebut, dan MySQL fetch all mengambil semua baris hasilnya, menyimpannya dalam variabel $data sebagai array asosiatif. Bagian HTML-nya dimulai dengan sebuah navbar yang menampilkan nama aplikasi, tombol navigasi ke halaman transaksi home.php, informasi kasir yang sedang login, dan tombol logout. Bawahnya, kita punya form tambah atau edit barang. Form ini digunakan untuk memasukkan data barang baru atau untuk mengedit data barang yang sudah ada. Perhatikan atribut action tambah.php. Ini menunjukkan bahwa data form ini akan dikirim ke tambah.php untuk proses penambahan barang baru. Kita memiliki input fields untuk kode, nama, dan harga barang. Ada juga sebuah input type hidden dengan nama ID. Ini akan menjadi sangat penting saat kita membahas fungsionalitas edit melalui update.php. Selanjutnya adalah tabel data barang. Bagian ini menampilkan daftar barang yang sudah ada di database. Look for ads ini mengiterasi setiap baris data barang yang kita ambil dari database dan menampilkannya dalam sebaris tabel. Setiap baris data barang memiliki tombol edit yang mengarahkan ke update.php. ID, parameter ID di URL ini sangat krusial karena ini adalah ID barang yang akan kita edit, dan ada juga tombol hapus yang mengarahkan ke delete.php ID. Ini juga mengirimkan ID barang yang akan dihapus. Perhatikan juga one click return confirm, yakin ingin menghapus, yang memberikan konfirmasi kepada pengguna sebelum benar-benar menghapus data. Selanjutnya, kita akan ke file tambah.php. Ketika tombol simpan pada form di barang.php ditekan, data akan dikirim ke tambah.php. Pertama, kita mengambil data kode, nama, dan harga yang dikirimkan melalui metode post dari form. Kemudian, sebuah query insert into disiapkan untuk menambahkan data baru ini ke tabel barang. MySQL.query mengeksekusi query penambahan data. Setelah data berhasil ditambahkan, kita langsung mengarahkan pengguna kembali ke halaman barang.php agar mereka bisa melihat daftar barang yang sudah diperbarui menggunakan header location barang.php. Selanjutnya, kita ke file delete.php. Untuk menghapus data barang, kita menggunakan file delete.php. Di sini, kita mengambil ID barang yang akan dihapus dari parameter URL menggunakan metode get ke dalam variabel $id. Query delete from barang dibuat untuk menghapus baris di tabel barang yang memiliki ID yang cocok. Selanjutnya, MySQL.query
menjalankan perintah penghapusan. Setelah penghapusan berhasil, pengguna akan langsung diarahkan kembali ke halaman daftar barang menggunakan header location barang.php exit. Lanjut, kita ke file update.php. Sekarang, mari kita bahas file update.php yang sangat penting untuk fungsionalitas edit data barang. File ini memiliki dua fungsi utama, yaitu menampilkan data barang yang akan diedit ke dalam form dan memproses pembaruan data setelah form disubmit. Blok kode ini akan dieksekusi ketika form di halaman ini disubmit dengan metode POST, yang berarti pengguna telah selesai mengedit data dan menekan tombol simpan. Kita mengambil ID, kode, nama, dan harga barang yang sudah diubah dari data POST. Sebuah query update barang disiapkan untuk memperbarui data di database, mencari baris berdasarkan ID yang dikirimkan. Jika perintah update berhasil dijalankan, sebuah pesan berhasil mengubah data produk akan ditampilkan, dan halaman akan dialihkan kembali ke barang.php menggunakan JavaScript. Jika ada masalah, akan muncul pesan, ada data yang salah. Blok kondisi kedua ini akan dieksekusi ketika halaman update.php diakses dari tombol edit di barang.php, yaitu ketika ada parameter ID di URL. Kita mengambil ID barang yang akan diedit dari parameter URL menggunakan $.getID. Kemudian kita melakukan query select untuk mengambil semua detail dari barang dengan ID tersebut dari database. Jika data barang ditemukan, kita mengambilnya dan menyimpannya dalam variabel $data menggunakan mysqli.fetch.assoc. Variabel $data inilah yang akan digunakan untuk mengisi form HTML di bawahnya. Jika ID tidak ditemukan, akan ada alert dan pengalihan kembali ke halaman barang. Sekarang, mari kita lihat form HTML-nya. Ini adalah form yang sama dengan yang kita lihat di barang.php. Namun ada perbedaan penting. Perhatikan atribut action dari form ini. Sekarang menunjuk ke update.php itu sendiri. Ini berarti data form akan dikirim kembali ke file ini untuk diproses sebagai pembaruan. Ada input type hidden untuk ID yang nilainya diisi langsung dari $data ID. Ini memastikan ID barang yang sedang diedit akan selalu ikut terkirim saat form disubmit. Dan yang terpenting, setiap input field seperti kode, nama, dan harga memiliki atribut value yang diisi secara dinamis dengan data dari $data kode, $data nama, dan $data harga. Ini memastikan bahwa saat Anda mengklik edit untuk suatu barang, form akan langsung terisi dengan data barang tersebut siap untuk Anda ubah. Dengan update.php ini, proses edit data barang menjadi lengkap, memungkinkan pengguna untuk mengubah detail barang yang sudah ada di sistem dengan mudah. Sekarang, kita beralih ke file home.php. Sama seperti barang.php, home.php juga menganalisasi koneksi, sesi, dan memeriksa status login. Jika belum login, akan dialihkan ke index.php. Kemudian, ia mengambil semua data barang dari database menggunakan query select bintang from barang. Data ini akan digunakan untuk mengisi drop-down pilih barang di form transaksi. Navbar di halaman ini juga mirip, menampilkan nama aplikasi, tombol navigasi ke lihat produk barang.php, informasi kasir, dan tombol logout. Bagian utama halaman ini adalah form transaksi penjualan. Form ini memiliki drop-down untuk memilih barang. Opsi-opsi drop-down ini diisi secara dinamis dari database, menampilkan nama dan harga barang. Nilai dari setiap opsi adalah ID barang, yang akan digunakan untuk mengidentifikasi barang yang dipilih saat transaksi. Ada input untuk jumlah barang yang akan dibeli,
dan input untuk bayar, yaitu jumlah uang yang diberikan oleh pembeli. Terakhir, tombol bayar. Perhatikan atribut action transaksi.php. Ini menunjukkan bahwa ketika tombol bayar ditekan, semua data form akan dikirim ke file transaksi.php untuk diproses. Selanjutnya, kita ke file transaksi.php. Setelah form di home.php disubmit, file transaksi.php akan mengambil alih. Kita mengambil ID barang yang dipilih dari $.post barang, kemudian mengambil detail barang tersebut dari database, terutama harganya, menggunakan query select bintang from barang where ID sama dengan $barang. Kemudian kita mendapatkan jumlah barang dan uang yang dibayarkan dari input form. Total bayar dihitung dengan mengalihkan harga barang dengan jumlahnya. Kembalian dihitung dengan mengurangi total bayar dari jumlah uang yang dibayarkan. Timestamp mengambil waktu transaksi saat ini menggunakan data YMDHIS. Ada logika penting di sini. Jika dolar kembalian negatif, itu berarti uang yang dibayarkan kurang dari total belanja. Dalam kasus ini, transaksi dianggap tidak valid dan pengguna dialihkan kembali ke home.php dengan header location home dan php die. Jika dolar kembalian positif atau nol, transaksi dianggap valid. Sebuah query insert into transaksi disiapkan untuk menyimpan detail transaksi ke dalam tabel transaksi. Data yang disimpan meliputi ID barang, jumlah, total belanja, jumlah yang dibayar, kembalian, dan waktu transaksi. Jika penyimpanan transaksi berhasil, pengguna dialihkan ke cetak.php menggunakan header location cetak.php. Ini adalah langkah krusial untuk mencetak struk transaksi. Selanjutnya, kita ke file terakhir, yaitu cetak.php. Langkah terakhir dalam alur transaksi adalah mencetak struk yang ditangani oleh cetak.php. Query SQL di sini sangat penting. Ia melakukan join antara tabel transaksi dan barang untuk mendapatkan detail barang yang terkait dengan transaksi. Kunci utamanya adalah order by TID-limit 1. Ini berfungsi untuk mengambil transaksi yang paling baru saja terjadi, yaitu yang memiliki ID tertinggi dan hanya satu baris. Asumsinya, transaksi yang baru disimpan adalah yang perlu dicetak struknya. Hasil query kemudian dieksekusi dan disimpan dalam variabel $data menggunakan mysqli.fetch.assoc. Ada penanganan error dasar jika tidak ada data transaksi yang ditemukan. Tanggal transaksi diformat agar mudah dibaca pada struk menggunakan date DMYHI time $data tanggal. Bagian HTML-nya dirancang untuk menampilkan struk kasir yang sederhana. Ini menampilkan nama toko, alamat, dan tanggal transaksi. Tabel detail barang menunjukkan nama barang, harga, jumlah, dan subtotal untuk item yang dibeli. Karena kita hanya mengambil satu transaksi terakhir, maka hanya ada satu baris detail barang di struk ini. Di bagian ringkasan ditampilkan total belanja, jumlah uang yang dibayarkan, dan kembalian. Perhatikan atribut onload window print pada tag body. Ini adalah trik JavaScript yang akan secara otomatis memicu dialog cetak browser segera setelah halaman dimuat. Sangat praktis untuk mencetak struk. Ada juga div dengan kelas noprint yang menyembunyikan tombol kembali saat halaman dicetak, sehingga tombol tersebut tidak ikut tercetak di struk. Dengan begitu, cetak.php memberikan fungsi penting untuk mencetak bukti transaksi, sebuah fitur dasar dalam sistem kasir. Nah, itu dia penjelasan dari saya tentang kode-kode kasir sederhana Dagramart saya.
Demikian penjelasan saya kali ini. Semoga penjelasan ini memberikan gambaran yang jelas dan bermanfaat bagi Anda. Jika ada kekurangan ataupun tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.